They're there. I can hear them. Remember, concentrate. Marco, e sigur ți di cosa to? I think they're... Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan kali ini saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Kok bertemu? Anjing, kan ini mah beda jauh nonton. Yang itulah pokoknya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh om jauh saya, yaitu Liam Neeson. Film ini berjudul Taken, dirilis pada tahun 2008. Tentunya akan sangat seru sekali dan belum apa-apa. Motor si anjing baru juga mulai. Rasanya anjing selalu aing. Film ini berjudul Taken, dirilis pada tahun 2008. Tentunya akan sangat seru sekali karena ada beberapa adegan aksi yang hampir mirip sama seperti film The Equalizer. Tokoh utama di film ini cukup gimana ya, bukan overpower sih, cuman agak mematikan gitu. Ya udah, daripada kalian penasaran, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang mantan agen khusus bernama Brian, di mana Om Brian ini hanya hidup sendirian setelah bercerai dengan istrinya dan membawa serta putri sematawayangnya tinggal bersama sang mantan. Brian pun terlihat pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah DVD lalu membungkusnya dengan kotak kado untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun putrinya yang jatuh tepat hari ini. Tak sabar untuk bertemu, Brian pun langsung datang ke pesta ulang tahun anaknya dan bertemu dengan sang mantan yang bernama Leonor. Kita panggil saja Lenny, di mana Lenny atau mantan istrinya ini sudah menikah lagi dengan seorang pria yang kaya. Tak lama muncullah putri kesayangannya yang bernama Kim. Ini dia, di mana Brian sangat amat menyayangi anaknya melebihi siapapun di dunia ini dan akan melakukan apapun agar sang putri bisa bahagia. Namun nampaknya kehadiran Brian tidak lebih dari sekedar pelengkap saja, karena ketika sang ayah tiri datang dengan membawa hadiah seekor kuda tidak pakai lumping, Kim pun nampak lebih senang dengan hadiah tersebut. Namun sebagai ayah kandung yang baik, hal itu ternyata tidak menjadi masalah besar untuk Brian selama Kim merasa bahagia bersama mereka. Saat malam hari datanglah teman-teman Brian, di mana mereka cukup care terhadapnya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Di tengah perbincangan, salah satu teman Brian yang merupakan tim keamanan artis pun mengatakan bahwa dia kekurangan satu orang di timnya dan mengajak Brian untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan sebagai mantan agen khusus tentunya itu bukan masalah besar untuknya. Tomorrow. Good night, guys. Yeah. Singkat cerita, hari H pun tiba. Brian terlihat sudah berada di lokasi di mana dia bertugas untuk menjaga seorang artis biduan yang sedang mengisi acara di sebuah hajatan. Dan sembari menunggu sang artis perform dengan menyanyikan lagu Ku Menangis dari Rosa, Brian dan kawan-kawan pun bermain cekihan untuk menghabiskan waktu. Tak lama Brian pun mendapat telepon dari Kim anaknya untuk mengajaknya makan siang besok hari, dan hal itu membuat Brian sangat amat senang. Lunch tomorrow. Sure, I know the place. Selesai perform, terjadi sebuah insiden di mana pagar penonton terbuka sehingga para fans merangsak masuk yang membuat Brian harus mengamankan sang artis. Dan akhirnya kita bisa melihat kemampuan Brian, sang mantan agent, di mana dengan cekatan melumpuhkan seorang pria yang ingin menikam si artis. Dengan cepat, Brian dan si artis pun masuk ke mobil sehingga sekarang semuanya aman terkendali. Esoknya Brian terlihat sudah berada di restoran dan tak lama datanglah Kim yang ternyata bersama dengan Lenny, di mana tujuan Kim mengajaknya makan siang adalah untuk meminta izin kepadanya untuk liburan ke Paris bersama dengan temannya, dan mereka berdua datang ke sana adalah untuk meminta Brian menandatangani surat izin orang tua agar Kim bisa pergi ke sana. And because you're under 18, you need my permission to leave the country.
Brian yang seorang mantan agen khusus tentunya sudah mengetahui betapa kerasnya dunia luar dan betapa berbahayanya di luar sana, sehingga dia menolak untuk memberikan Kim izin yang semata-mata hanya khawatir terjadi apa-apa dengan anak sematawayangnya tersebut. Hal itu tentu mendapat pertentangan dari Lenny, di mana dia dengan heras hulu memintanya mendatangani surat tersebut, sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Brian pun justru memberikan pilihan agar dirinya bisa ikut ke Paris dan menjaga Kim, namun hal itu tidak membuat Kim berhenti merengek. Kesal dengan hal itu, Kim pun pergi meninggalkannya. Si anjing dikasih tahu orang tua malah mewek. Ya mungkin terkesan berlebihan gitu dan overprotective, cuman yang namanya orang tua pasti nggak bisa bro biarin anak perempuannya pergi jauh nggak jelas. Mikirlah, sat. She's coming. Thanks. Karena tak ingin anaknya sedih, Brian pun akhirnya mengalah dan memberikan izin kepadanya dengan satu syarat untuk terus mengaktifkan ponselnya agar Brian bisa selalu mengetahui kabarnya. Brian pun terlihat mengantarkan Kim ke bandara, di mana di situ sudah ada temannya yang menunggu, sehingga akhirnya mereka berpisah dan Brian sebenarnya masih tak ikhlas dengan kepergiannya tersebut. Singkat cerita, Kim dan temannya pun sudah tiba di Paris, di mana mereka bertemu seorang pemuda lokal bernama Peter, ini orangnya, dan memintanya untuk memfoto mereka berdua menggunakan ponsel milik Kim. Tak hanya itu, Peter pun ikut satu taksi bersama mereka karena menuju ke lokasi yang sama dengan hotel tempat Kim dan temannya menginap. Want to share? Yeah. Okay, perfect. Nice. Thanks. Tiba di hotel, Peter pun pamit, kemudian Kim dan temannya langsung masuk ke kamar hotel, di mana si temannya langsung menyalakan musik untuk bersenang-senang di sana. Sementara itu, Brian pun masih terus menghubungi ponsel Kim, di mana Kim tidak mendengar panggilan tersebut, hingga saat dia angkat, Kim pun pergi ke sisi bagian lain dari kamar untuk berbicara dengan Brian. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Terlihat ada dua pria asing masuk ke kamar mereka, kemudian melumpuhkan temannya Kim, sehingga hal itu membuat Kim ketakutan. Merasa anaknya dalam bahaya, Brian pun tidak panik dan tidak langsung menghubungi Inspektur Ladusing, melainkan merekam pembicaraan tersebut, di mana Brian sudah bisa menebak bahwa Kim anaknya sudah pasti akan tertangkap. I'm in the bathroom. Go to the next bedroom. Get under the bed. Tell me when you're there. Dengan cepat Brian menyuruh Kim untuk bersembunyi di kolong kasur untuk kemudian memberikan instruksi yang sangat cerdas, di mana Brian meminta Kim untuk meneriaki ciri-ciri penjahat tersebut saat Kim sudah tertangkap. Hingga saat kedua penjahat itu datang, Brian pun meminta Kim untuk mendekatkan ponsel dengan tujuan untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Tak lama setelah itu mereka pun pergi. Tapi tiba-tiba, I think they're... ya, pada detik-detik Kim tertangkap, Kim pun meneriaki ciri-ciri mereka, yaitu kumis tinggi 6 kaki dan tato bulan bintang di tangan kanan. Hingga saat para penjahat mengambil ponselnya, Brian pun mengatakan sesuatu yang sangat amat mengintimidasi, bukan hanya untuk penjahat tetapi juga untuk kita para penonton, di mana Brian mengatakan seperti ini. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi jika kalian ingin uang tebusan, aku tidak punya. Yang aku punya hanyalah keahlian yang sangat khusus. Lepaskan anakku sekarang dan semuanya selesai. Jika tidak, aku akan mencarimu, mengejarmu, dan akan membunuhmu. Si penjahat pun menjawab, semoga beruntung. Anjir, kesalahan besar lu bro. Gimana ya, gregetan gitu, jadi ikutan emosi ke si gue nya. Anjing tuh udah tahu ini teh agen khusus bro. Sekalian tokoh utama juga ini tuh, gak mungkin bisa ngalahin. Good luck. Setelah tahu jawaban si penjahat dan jika mereka memilih hal itu, maka jangan salahkan Brian jika dia langsung pergi menuju ke rumah mantannya, di mana di perjalanan dia menghubungi temannya di pihak keamanan yang bernama Sam dan mengirimkan rekaman tadi ke tim analisnya. I'm gonna download something. I need it analyzed right now. Tiba di rumah sang mantan dan suaminya, Brian pun tidak ingin bersikap sok ramah dan langsung menanyakan apakah si suami punya masalah dengan pebisnis di Paris. Karena ternyata sebagai seorang mantan agen khusus, Brian sudah mencari tahu segala sesuatu tentang suami si mantan karena tidak ingin membiarkan anaknya hidup dengan orang yang tidak dia ketahui asal-usulnya. Sampai sejauh itu loh.
Brian pun pergi ke kamar Kim untuk mencari beberapa petunjuk dan tak lama tim analis temannya menelepon untuk memberitahu bahwa dia sudah menemukan ciri-ciri dan perbicaraan di rekaman tersebut yang ternyata mereka adalah pelaku sindikat perdagangan wanita yang sudah lama dicari oleh polisi. Tak hanya itu, para korban pun diketahui dibuat kecanduan narkoba dan dijadikan pelacur sebagai tambang uang bagi para pelaku tersebut. Dan menurut informasi, orang dengan ciri-ciri yang disebutkan Kim adalah bernama Marco, dan tato bulan bintang di tangannya merupakan tanda pengenal kelompok mereka. Mendengar hal itu, Lene pun hanya bisa motor si anjing. Mendengar hal itu, Leni pun hanya bisa mewek. Tuh kan, siapa yang maksa ngizinin Kim pergi? Lu. Sekarang apa? Cuma bisa mewek kan? Kesel aing. Dengan pesawat yang dipesan suami Leni, Brian pun dengan cepat pergi ke Paris, di mana dia tidak singgah dulu di KFC atau Jeko, tetapi langsung pergi menuju hotel tempat Kim menginap untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya ke si pelaku. Sesampainya di sana, Brian pun tidak seperti saya yang hanya bisa emosi, tetapi berpikir jernih dengan menganalisa TKP dan melakukan simulasi dan hipotesis mengenai kronologi kejadiannya. Di situ Brian menemukan benang baju milik pelaku yang terselip di pecahan kaca, kemudian melihat ponsel milik Kim yang sudah dihancurkan, di mana Brian mengambil memory card-nya untuk mencari tahu petunjuk lain. Dan hebatnya, dengan keahlian khusus yang dimilikinya, Brian pun mampu melihat sesuatu dengan sangat detail, di mana dia menemukan foto wajah Peter, sang pemuda lokal, pada sebuah kaca saat dia memotret Kim dan temannya. Merasa bahwa Peter adalah salah satu dari mereka, Brian pun pergi ke bandara untuk menyelidikinya, dan ternyata benar, Peter adalah salah satu pelaku yang berperan sebagai umpan untuk mengetahui hotel tempat para korban menginap. Dengan cepat Brian pun memaksa Peter untuk masuk ke dalam taksi, kemudian memaksanya buka mulut, namun tak diduga ada warga sipil yang ikut campur dan mencoba untuk menghentikan Brian. Setelah berhasil dilumpuhkan, Brian pun kehilangan Peter, yang mana Peter berusaha kabur ke flyover, dan saat Brian sudah sampai di sana, Peter pun melakukan aksi parkur yang sangat keren, namun harus tewas karena tertabrak oleh sebuah truk. Aduh, udah keren-keren anjing, kasihan. Karena sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Brian pun tidak punya pilihan lain untuk kemudian menemui teman. Motor lagi anjing. Karena sudah Tuh kan anjing salah. Karena sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Brian pun tidak punya pilihan lain untuk kemudian menemui teman satu timnya dulu yang sudah pensiun juga, bernama Jen. Ini orangnya, dan sekarang bekerja di Departemen Kepolisian di Paris. Menurut informasi yang diketahuinya, para pelaku tersebut berasal dari Albania dan merupakan komplotan yang sangat berbahaya, sehingga pihak kepolisian sedikit kesulitan mendapatkan mereka. Mengetahui bahwa Brian merupakan pria yang teguh, tekun, dan berkomitmen, Jen pun meminta Brian untuk tidak membuat onar di Paris karena sudah mengetahui bahwa Brian akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Mendengar hal itu, Brian pun menjawab, "Anakku diculik, dan jika perlu, menara Eiffel pun akan kuruntuhkan." Mengetahui hal itu, Jen pun semakin khawatir dan mengirim salah satu anak buahnya untuk membuntuti gerak-gerik Brian di Paris. Dengan informasi dari Jen, Brian pun pergi ke lokasi tempat bisnis komplotan tersebut yang merupakan pinggir jalan tempat dijajakannya wanita-wanita mohon maaf semacam wanita pengencrot. Dan tak sendiri, di situ juga ada seorang pria penerjemah bahasa Albania, di mana Brian menyewanya dan memintanya untuk tinggal di mobil. Brian pun pergi menghampiri wanita itu untuk memancing datangnya salah satu dari mereka, yang mana saat orang itu datang, Brian diam-diam menempelkan mikrofon kecil di bajunya. 50 euros or I kick your ass. Sure, okay. See you again, I'll kill you. Dengan bantuan si peterjemah, Brian pun memintanya untuk menerjemahkan semua yang dikatakan oleh pria itu, hingga saat si pria mengatakan suatu lokasi di sebuah tempat konstruksi. Di situ si pria mengatakan bahwa ada barang dagangan baru yang baru saja tiba. He has to do a job at the construction site.
Something about fresh merchandise giving problems. Dengan cepat Brian pun pergi ke tempat tersebut dan kita bisa melihat ada anak buah dari Jen yang sedang membuntutinya dari jauh. Tiba di lokasi, Brian pun menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana tempat konstruksi tersebut dijadikan lokalisasi untuk para lelaki hidung polos yang mendambakan hasrat pengencerotan. Saat masuk, Brian pun menemukan barang milik Kim yang ternyata dimiliki oleh seorang gadis alias korban lain untuk kemudian mencoba membawanya keluar dari sana. Namun tiba-tiba muncullah para penjaga yang langsung menyerang Brian hingga terjadi pertempuran di mana Brian yang hanya seorang diri mampu menghancurkan tempat tersebut dan menewaskan semua penjahat yang ada di sana. Selesai dengan itu, Brian pun membawa gadis itu ke sebuah kamar hotel dan merawat si gadis sampai pulih dan bisa berbicara. Sementara itu, Jen ternyata mengetahui tentang keonaran yang dibuat Brian semalam dan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun karena masih menganggapnya sahabat, Jen pun memberikan keringanan dengan akan mengantarkannya ke bandara dan menyuruhnya untuk kembali ke Amerika. Namun seperti yang kita tahu, tentu hal itu tidak akan Brian lakukan dan akan tetap di sana sampai Kim berhasil ditemukan. Vous l'avez repéré? Négatif. Singkat cerita, si gadis pun akhirnya siuman dan mengatakan semuanya bahwa dirinya juga diculik oleh para penjahat itu untuk kemudian bertemu dengan gadis lain yang sangat baik dan memberikan barang itu kepadanya. Dan tidak salah lagi, gadis itu adalah Kim anaknya. She's my daughter. Dengan informasi dari si gadis, Brian pun datang ke lokasi sindikat tersebut dengan menyamar sebagai anak buah dari Jen, yang ternyata para sindikat ini membayar iuran kepada pihak kepolisian sehingga bisnis mereka bisa tetap aman. Saat sudah bertemu dengan para pelaku, Brian pun tidak langsung membabi buta dan masih menganalisa para pelaku dengan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco, tetapi mereka justru malah tertawa. I was told Marco was in charge. We all want Marco. Curiga bahwa pelaku yang ada di telepon waktu itu adalah si brewok yang ini, Brian pun memberikan kertas bertuliskan semoga beruntung dalam bahasa Albania, sehingga saat si brewok mengucapkannya, Brian langsung memastikan bahwa dialah pelakunya. Brian pun bertanya, "Apa kau ingat?" Si brewok menjawab, "Hah? Siapa ya? The Boogeyman." Brian, "Bukan, aku adalah orang yang berbincang denganmu di telepon tempo hari. Sudah kubilang, aku akan menemukanmu." Dengan cepat mereka semua pun menyerang Brian, namun dengan tubuh tinggi besar Brian dan skill taktikal yang dimilikinya, semua pelaku yang berada di sana pun tewas dengan mudah olehnya. Selesai dengan itu, Brian pun menemukan temannya Kim tengah ngagoler tak berdaya di mana dia mengalami overdosis dan tewas dengan mata terbuka dan muntahan di tubuhnya. Selanjutnya, Brian pun melakukan interogasi brutal yang sudah sering dia lakukan di masa lalu, di mana si brewok ditancapkan paku tepat di pahanya, kemudian disambungkan ke kabel yang dialiri listrik. Where is she? I don't have any more time to waste. Marco from Tropoja. Dan setelah beberapa kali ditanya dan disetrum, akhirnya si brewok buka suara mengenai sebuah nama yaitu Saint Clair, di mana itu merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim anaknya. Karena tidak mengetahui siapa itu Saint Clair, Brian pun datang ke rumah Jen yang kebetulan sedang makan dengan istrinya, di mana Jen tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Brian agar dirinya mau menyerahkan diri. Namun ternyata pistol tersebut sudah kosong karena pelurunya sudah Brian ambil sebelum makan malam dimulai. Tak ingin memberitahu siapa itu Saint Clair, Brian pun terpaksa melukai istrinya Jen dengan menembakkannya di bagian samping lengannya hingga membuat Jen tak punya pilihan lain. Setelah mengetahui wajah dan lokasi Saint Clair, Brian pun dengan cepat pergi ke sana. Apologize to your wife for me.
Sinclair sendiri merupakan pria yang sangat kaya yang punya koneksi dengan orang-orang penting, di mana Brian tidak takut sedikit pun dan justru menyamar sebagai salah satu tamu untuk bisa bertemu langsung dengan Sinclair. Hingga saat Brian tiba di sebuah ruangan, betapa kagetnya dia saat melihat ruangan tersebut ternyata itu merupakan tempat pelelangan para gadis-gadis pilihan yang dibeli oleh para orang kaya yang haus akan pengencerobatan gitulah. Saatnya tiba giliran gadis lain maju, betapa terkejutnya Brian saat melihat gadis itu adalah Kim, putri kesayangannya. Anjir. Setelah berhasil memaksa orang itu membelinya, Brian pun tiba-tiba dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Saat sadar, Brian pun sudah dalam keadaan terikat, di mana Sinclair mengatakan bahwa ini hanyalah bisnis dan jangan dijadikan masalah pribadi, karena bagi Sinclair dan teman-teman orang kayanya, nyawa manusia tidak lebih dari selembar tisu berlendir yang ada di kontrakan kemudian dimasukkan ke plastik dan dibuang ke tong sampah. Selanjutnya Sinclair pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian, tetapi jangan sampai membuat kebisingan. Untuk itu salah satu dari mereka pun mengambil tali dan mencekik Brian agar tewas dengan tenang. Yang selanjutnya terjadi, Brian pun tidak diselamatkan oleh Marcus atau memiliki keberuntungan berkata atau bertuliskan Fortis Fortuna Adiupat, tetapi memiliki keberuntungan lain, yaitu rapuhnya pipa tembok yang membuat Brian bisa lolos dan menghajar mereka semua. Setelah itu, Brian pun mengambil pistol mereka dan menghampiri Sinclair untuk menanyakan kemana anaknya dibawa. Setelah berhasil mendapatkan lokasinya, Brian pun menembak dia beberapa kali hingga Sinclair tewas mengenaskan di dalam lift. It's all personal to me. Brian sendiri dengan cepat mengejar Kim yang berada di sebuah kapal yang belum lama berangkat, di mana Kim dibeli oleh orang kaya yang tadi kita lihat, untuk kemudian Brian dengan cepat turun dari mobil dan loncat ke kapal tersebut. Dan seperti Baba Yaga, Brian pun mampu menyelinap secara diam-diam dan menyerang para penjaga dengan sangat brutal dan berhasil masuk ke sebuah ruangan di mana di situ ada Kim yang tengah disandar oleh seorang pria tua yang masih memiliki hasrat. Tak banyak bicara, Brian pun langsung menembak si kakek hingga tewas saat itu juga. We can Dengan bantuan dari The Continental, Brian pun kembali ke Amerika dan tidak mendapat masalah dengan kepolisian Paris, sehingga Kim bisa kembali bertemu dengan Lenny dan ayah tirinya. I love you, Dad. love you too. Beberapa hari setelah itu, Kim pun diajak Brian untuk datang ke rumah si artis biduan yang tadi kita lihat, dalam rangka untuk mencapai cita-citanya sebagai penyanyi di New Palapa. Tamat ending yang membriankan. Apa anjing ending yang membriankan? Secara keseluruhan filmnya cukup cepat dan padat, emosinya juga lumayan dapat, seolah kita terbawa dengan perjuangan Brian untuk menemukan anaknya dan tidak bisa dirugikan lagi si aktingnya si Om Liam Neeson ini. Apalagi kata-kata yang keluar dari mulutnya seolah benar-benar mengintimidasi gitu anjir. Cuman tetap kesel sama si Kim sama si Lenny yang kapan ya? Karakter-karakter yang ngeyel tuh suka gregetun anjing, kesel anjing. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin menjadi pemanis lah di sebuah film. Tapi tetap aja ini beban kayak gitu tuh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dengarkanlah kata orang tua, karena ketika seorang ayah melarang kita melakukan sesuatu, hal itu semata-mata untuk kebaikan kita sendiri. Tumben bener. Saya John beserta jajaran sindikat Human Traffic mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sabun mandi ikan buntal.